Apa yang terjadi di laga Indonesia melawan Bahrain benar-benar masih menjadi perhatian, terutama soal kepemimpinan wasit yang dianggap merugikan Indonesia, plus kelakuan para pemain Bahrain yang dramanya, mantap deh pokoknya. Membuat Bahrain kini jadi tim lainnya selain Qatar yang benar-benar dipandang buruk oleh sebagian besar tim-tim Asia. Terlebih sikap AFC yang seolah benar-benar ingin melakukan apapun buat menjaga langkah Indonesia ke Piala Dunia, termasuk dengan kembali mengirim wasit asal Timur Tengah lainnya di laga versus China nanti. Membuat AFC beneran panen hujatan. Yap, media-media ternama kini sungguh mengarahkan sorotannya atas segala hal yang telah terjadi. Apalagi setelah sekarang semua tahu kalau Presiden AFC berasal dari Bahrain dan statementnya yang pernah bilang kalau Indonesia adalah ancaman Asia, ternyata gini toh mainnya. Nah, lain Presiden AFC, lain pula nih wasit Ahmed Alkaf, di mana pria botak yang satu ini kabarnya gak berani buat keluar hotel sampai situasi kondusif. Bahkan beberapa fans Bahrain pun juga ada yang merasa kalau hasil ini bukanlah sebuah hasil yang benar-benar murni layak mereka dapatkan. Sehingga kritikan tajam pun juga mereka sematkan ke pelatih Dragan Talajic yang gagal meraih 3 poin di kandang sendiri. Tak bisa dipungkiri, hasil imbang atas Bahrain benar-benar masih menyisakan rasa dongkol mendalam buat semua elemen timnas Indonesia. Sebab bagaimanapun ini adalah hasil imbang rasa kalah. Karena emang sejatinya Indonesia layak gitu loh buat menang. Meskipun di satu sisi, ini juga membuktikan kalau tim Garuda juga masih punya sisi lemah, terutama soal urusan kill the game. Sebab beberapa peluang matang termasuk satu peluang di akhir laga melalui Witan yang gagal dimaksimalkan menjadi umpan matang ke Marcelino. Padahal situasinya udah 2 versus 1, tapi kok ya malah salah umpan. Dan di luar dari kocaknya wasit yang nggak bisa hitung-hitungan, fokus terutama sampai detik akhir buat para pemain timnas juga harus ditingkatkan. Intinya buat pelajaran aja deh, terutama ya buat para pemain baru. Kalau ya kayak ginilah sepak bola Asia, apalagi Timur Tengah. Main bagus kagak, banyakan drama iya, guling-guling mulu, sebel deh. Yap, dengan hasil ini tentu saja nggak semerta-merta membuat peluang Indonesia buat lolos menipis. Tapi ya gitu, mudah-mudahan ini nggak berimbas pada mental pemain. Malah yang ada, mereka akan termotivasi buat tampil habis-habisan melawan China. Namun di sisi lain, fans timnas yang nonton ke stadion dan melihat langsung di mana kocaknya keputusan wasit seketika emosi sejadi-jadinya. Apalagi saat para pemain timnas dilarang menyapa fans yang ada di tribun oleh satpam Bahrain. Namun untungnya, para fans timnas ini nggak sampai rusuh dan melakukan perusakan. Hanya ya sedikit teror tipis-tipis lah sebagai bentuk kekecewaan, yang mana itu kabarnya dilakukan di luar stadion dan jalan-jalan. Bahkan menurut sumber lainnya, sang wasit langsung diamankan dari stadion dan sampai gak berani keluar hotel sampai situasi benar-benar mereda. Adeh, giliran gini aja ngumpet. Panik kan? Mana akun IG-mu udah hilang dalam sekejap, makanya gak usah macem-macem. Uang kerja kok gak amanah. Malu woi, malu. Sementara itu, Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifa sekarang ini benar-benar panen kritik dan hujatan sebab ia dianggap sengaja untuk melakukan segala hal agar negaranya bisa lolos Piala Dunia. Hal itu jelas mengacu pada penambahan kuota yang diberikan oleh FIFA, membuat tim-tim Timur Tengah ibaratnya nih, dalam tanda kutip, saling berlomba-lomba ngeluarin duit buat menang. Dan ucapannya soal Indonesia yang akan jadi ancaman Asia, rupanya benar-benar ia terapkan di laga ini dengan mengirim wasit yang sama-sama dari Jazirah Arab. Parahnya lagi nih, wasit Indonesia melawan China adalah Omar Mohamed Al-Ali yang berasal dari UEA yang merupakan Jazirah Arab. Nah, sebagai informasi nih, ini wasit adalah wasit yang memimpin laga saat Bahrain menang 1-0 atas Australia. Jadi ya, udah ketebak sih pastinya gimana. Apalagi nih, sang wasit kayaknya tahu nih, bakalan dikasih salam mesra dari supporter Indonesia. Makanya dia kunci tuh akun Instagramnya. Walaupun kami juga belum bisa memastikan itu beneran akunnya atau enggak. Tapi lucu aja gitu. Lebih lanjut, media-media ternama pada akhirnya pun juga tak mau ketinggalan menyorot laga yang kontroversial ini. Ya, gimana nggak kesorot coba? Wong ada 49 negara yang nyiarin ini match secara langsung. Ya kali mereka yang nonton merem semua. Walaupun emang ngantuk sih, apalagi lihat permainan Bahrain. Walah asli nggak niat main. Bosenin karena dikit-dikit turu. Pokoknya media-media berikut ini tahu kok gimana liciknya Bahrain di laga kali ini, sehingga ya udah di roasting abis dan mensupport Indonesia.
Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Garuda nggak boleh ngelokro hanya karena masalah ginian. Seperti kata Jesus usai laga, di mana hal seperti ini umum terjadi dalam sepak bola. Walaupun nggak bisa bohong juga sih, kelihatan dari sorot matanya yang tampak kecewa, marah, dan pastinya dongkol. Tapi Bang Jai mencoba dengan tenang menjelaskan kalau ia dan semua rekan setimnya akan memilih menatap laga berikutnya dengan baik, serta menjadikan ini sebagai pelajaran bersama. Nah, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Bang Jai, emang ada benarnya. Kita boleh marah, kita boleh kecewa, tapi bagaimanapun hidup terus berlanjut. Biarlah masalah-masalah yang ada menjadi urusan PSSI. Pemain tetap fokus di atas lapangan. Dan malahan seharusnya sekarang kita bangga loh, karena secara nggak sadar standar kita ikutan naik. Dulu yang mainnya imbang lawan tim modelan gini udah senengnya minta ampun. Sekarang imbang aja rasanya kayak kalah murni, karena kita emang layak untuk menang. Jadi tetap semangat semuanya. Anggap aja kalau jalan Indonesia seperti dipersulit, berarti kita udah dianggap beneran tim yang kuat, kan gitu. Dan buat Bahrain ataupun tim-tim Timur Tengah lainnya, kok ya bisa gitu loh kelakuan kalian mirip, selicik itu, dan sengeri itu cara kalian menghalalkan segalanya buat menang. Tapi ya wajar lah, dan gak kaget juga kenapa dulu para nabi turunnya di Timur Tengah, bukan di Nusantara.